Iman dan imun. Dua kata ini semakin sering kita dengar dan baca akhir-akhir ini. Jika sebagian orang lebih suka menuliskan iman vs imun, maka aku lebih suka jika ditulisnya seperti judul di atas. Iman dan imun. Bismillah. Firman Allah pada Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 22-23. 22-23. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauh Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 22. Kami jelaskan yang demikian itu, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. 23. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah 2:155-157. Luar biasa agama ini memberikan nasihat kepada kita. Jika kita mau memikirkannya, tidak ada satupun perkara akan kehidupan kita ini, melainkan Allah dan Rasul-Nya telah meninggalkan wasiat bagaimana kita menghadapi, menjalani dan menyelesaikannya. Untuk berita yang dihindari dan ditakuti hampir seluruh manusia zaman sekarang ketika datang menghampiri, jangan pernah bertanya, apakah diri ini baik-baik saja? Karena seberapapun baiknya berita itu disampaikan, maka tetap saja tidak baik-baik saja ketika sampai di hati ini. Suami ibu positif COVID-19. Sesaat aku merasa limbung, jiwa ini seakan melayang ada sesuatu yang hilang. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahu Akbar. Tiada kata lain yang dapat aku ucapkan melainkan dua kalimat sakti itu. Terbengong-terbengong saling berpandangan dengan abang. Benarkah? Kok bisa? Gak salah. Dan yakinlah berbagai pertanyaan berputar-berputar dalam hati dan pikiran teman-teman juga ikut berkecamuk dalam hati dan pikiranku. Nanar menyimak setiap kata dan kalimat yang disampaikan oleh petugas yang datang satu persatu dengan pakaian khas mereka. Semua protap kesehatan yang dijelaskan bagiku seperti mendengar putusan hukuman yang dibicarakan oleh hakim pengadilan. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Aku tidak mampu lagi menghitung waktu hingga akhirnya semuanya selesai. Para petugas kesehatan, Babinsa dan TNI meninggalkan rumah kami. Di seberang halaman tetangga kami yang adalah kakak suami terlihat sama terpukul sama halnya dengan kami. Suami beliau dari jauh mengacungkan jempol seakan memberikan kekuatan. Yang kuat, semangat, insya Allah semua akan baik-baik saja. Aku tidak mampu berkata selain mengatakan, insya Allah udah, insya Allah uni. Selanjutnya, tinggallah kami berdua yang terduduk bengong. Hanya kalimat istighfar yang terucap dari lisan ini tanpa henti. Ditemani kedua orang tua yang ikut terkesima dengan kondisi ini. Baiklah, bismillah. Apa yang akan kita mulai lakukan? Sesuai arahan, aku harus memindahkan abang ke kamar atas, kamar isolasi mandiri. Karena abang adalah positif COVID tanpa gejala, maka beliau harus terpisah segala aktivitasnya dari aku, mama dan papa. Ketika abang masuk ke kamar kami, beliau mulai mengemasi barang-barang pribadi dan peralatan beliau. Aku hanya terduduk dalam diam mengamati semua gerak-geriknya dengan dada yang terasa membuncah. Tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus berkata apa. Aku berharap ini hanya drama, tidak sesungguhnya. Tiba-tiba, satu pertanyaan dari lisan beliau menyentakkanku. Dinda baik-baik saja bukan? Tanya beliau menatap tepat di manik mataku. Seketika pertahananku luruh, aku hampiri dan peluk abang. Aku menangis, air mata ini mengalir tanpa perlu meminta izin. Aku menangis tanpa kata, aku hanya ingin dia tahu, bahwa sungguh aku tidak baik-baik saja saat ini. Aku tidak peduli kondisinya, bagiku dia adalah suamiku, belahan jiwaku, imamku di dunia dan akhirat.
Bagaimana beliau bisa bertanya aku baik-baik saja? Sudah pasti aku tidak baik-baik saja. Aku ingin memeluknya karena aku tidak tahu apakah ke depan aku masih bisa memeluknya. Abang mengusap kepala dan punggungku. Beliau menarik nafas yang sama beratnya dengan bongkahan yang terasa menyesak di dadaku. Lalu perlahan kalimat-kalimat yang beliau ucapkan bagaikan tetesan air yang menenangkan jiwaku. Dinda yakinkan dengan ketentuan Allah, bahwa semua yang Allah berikan adalah baik untuk kita. Inilah saatnya iman kita diuji, keyakinan kita akan janjinya dipertanyakan. Kembalikan semua kepada Allah, semua akan baik-baik saja. Dinda lihatkan kalau abang tidak kenapa-kenapa. Abang tidak sakit. Kita harus bersyukur kepada Allah. Walaupun abang positif COVID, abang sehat bukan? Maka abang bisa tetap di rumah. Semua akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Kita jalani semua ini dengan bismillah. Semua terjadi atas izin Allah. Dan Allah tidak akan meninggalkan kita. Allahu Akbar. Dia imamku yang berucap, yang mampu membuat hati dan jiwaku tenang dalam iman. Aku tidak menjawab satu patah kata pun. Dan ketika pelukan kami terurai, sisa-sisa air mata ini tidak lagi memberatkan. Kami saling berpandangan dan berucap dengan yakin. Dinda kuat. Dinda yakin. Karena kalau Dinda seperti ini abang juga bingung harus bagaimana. Aku mengangguk cepat. Aku tidak ingin membuat imamku gundah. Bismillah. Kita bisa, insya Allah dengan izin Allah. Diam-diam aku bertekad, tidak akan membiarkan abang melihat lagi air mataku. Aku ingin dia tahu bahwa aku kuat. Aku bisa mendampinginya dalam kondisi apapun. Aku layak untuknya. Karena aku yakin, ada Allah bersama kami.